Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel PTDI G2TL seputar kilometer. Oke, jadi hari ini saya akan membahas tentang pelanggaran apa saja yang tidak diperbolehkan oleh pelanggan. Langsung saja kita akan bahas. Pelanggan tidak boleh merusak KWH meter atau merubah segala yang di KWH meter. Yang pertama, tidak boleh merubah MCB dari kontrak awal. Seperti pertama, kontrak awal dia 4 ampere atau 900 volt VA. Itu kontrak dia pertama pasang di PLN tuh 900 dayanya. Terus dia akan rubah dayanya 1300 tanpa diketahui oleh pihak PLN. Itu tidak diperbolehkan oleh pelanggan. Apalagi dia merusak segel yang sudah dipasang oleh petugas PLN di KWH meter tersebut. Nah, itu pelanggaran di MCB. Di MCB itu banyak pelanggaran yang tidak diperbolehkan, seperti di jumper MCB-nya, yang MCB-nya tidak lagi mampu menahan beban di kapasitasnya sih itu seperti 900, yang dia angkat ini dayanya di 1300. Nah, itu akan pasti trip atau jeglek itu MCB-nya. Nah, itu pasti akan di jumpernya apabila dia akan menggunakan daya-daya yang besar. Tidak ada solusi lagi, dia akan di jumper. Itu tidak diperbolehkan di jumper di MCB. Itu sama aja dia bikin loss. Nah, itu pelanggaran MCB di MCB 2. Nah, terus pelanggaran di kabel itu tidak dibolehkan ditusuk atau disambungkan kabel, tapi bukan kabel milik PLN. Seperti di video-video saya yang saya share yang sambung langsung, kabel SR ditusuk. Nah, itu tidak diperbolehkan ya, karena PLN memberikan pelanggan kabel dari tiang sampai ke rumah tersebut itu dalam keadaan bagus dan standar sampai ke rumah pelanggan. Nah, jadi apabila ada kerusakan sebelum KWH meter, nah itu patut kita pertanyakan. Apalagi itu kadang ditusuk-tusuk, dibolongin kabel SR-nya atau twisternya. Nah, itu tidak diperbolehkan teman-teman, karena itu akan merusak kabelnya yang bagus jadi tidak bagus lagi. Takutnya kalau dia menempel di kayu, seperti masih ada pakunya seperti video saya yang share kemarin, itu ada paku ditusuk di kabel SR. Nah,
Kalau pakunya itu masih tertancap di papan atau di tembok, nah itu sangat berbahaya apabila ada arus bolak-balik di kabel tersebut. Nah, takutnya kalau ada anak-anak kalau nempel di situ, nempel di papan, anak-anak dekat di situ takutnya kesetrum. Apalagi kalau papannya tersebut yang dia tusuk di kabel SR itu ada air sedikit, kayunya agak basah. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, itu kerusakan di kabel SR. Kalau kerusakan di kabelnya pelanggan, itu haknya pelanggan untuk memperbaikinya. Ini kan kebanyakan pelanggan tidak tahu nih apa haknya PLN atau haknya pelanggan. Haknya pelanggan itu apabila kabel induk atau yang masuk ke MCB belakang rumah, nah itu seterusnya hak pelanggan. Kalau lampu pelanggan konslet, terminal atau saklarnya rusak, itu haknya pelanggan untuk menggantinya sendiri atau mencari orang yang pintar bisa pasang instalasi. Nah, haknya PLN itu cuma dari tiang ke KWH meter saja ke depan rumah. Selebihnya itu bukan tanggung jawab PLN lagi. Tanggung jawab PLN dari tiang sampai ke depan rumah ke KWH meter. Nah, kalau kerusakannya di daerah tersebut dalam tidak sengaja, nah itu baru kita akan betulkan. Apabila kerusakannya itu dengan secara disengaja, itu kita pertanyakan kenapa ini seperti ini. Nah, jadi kalau kerusakan di instalasi plafon pelanggan, itu haknya pelanggan untuk menggantinya sendiri. Standarnya kabel itu ukuran 2x2,5, itu sudah standar di rumah. Itu sudah standar yang cukup besar kabelnya. Kalau kabel yang seperti kabel serabutan baru disambung kabel yang besar, itu tidak dibolehkan, teman-teman. Karena itu takutnya kabel yang kawat-kawat ini tidak mampu mengimbangi kabel yang satunya, itu takutnya dia akan lenyap. Seperti apa ya? Seperti kayak dia hangus itu kalau dia akan ini konslet. Nah, jadi kalau teman-teman mau buat rumah, nah itu pasanglah kabel instalasinya standar operasional prosedurnya dengan kabel berukuran 2x2,5. Oke, pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada tanyakan silakan tulis di komentar ya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.